Kalian pasti udah sering banget dengar soal judul alias judi online. Udah sering lihat iklannya atau mungkin udah sering dengar cerita orang yang udah kecanduan judul. Bahkan mungkin udah tahu betapa bahayanya dari judul itu. Nah, tapi tahu nggak yang bikin judul itu jauh lebih berbahaya dari kebanyakan orang pikir bukan cuma soal kecanduan atau kehabisan uang, tapi karena sistemnya memang udah dirancang dari awal untuk membuat kalian kalah. Nah, sebagai contoh kayak bonus di awal, tampilan yang menggoda dan juga euforia kemenangan kecil yang bikin nagih. Semua itu bukanlah sebuah kebetulan, itu adalah strategi. Nah, algoritmanya ini udah diatur, psikologisnya dipelajari dan hasilnya udah ditentukan jauh sebelum kamu bahkan mulai main. Dan yang paling menyeramkan, kebanyakan orang baru sadar setelah semuanya udah habis. Nah, kisah ini akan memberi gambaran kalian soal sistem judul. Jadi buat kalian yang masih main judul atau ingin main, sebaiknya kalian lihat film ini sampai selesai biar kalian bisa berhenti sebelum semuanya terlambat ya guys. Nah, ceritanya di tahun 2013 di Amerika Serikat. Saat itu judi online sedang merajalela dan targetnya bukanlah orang tua yang berduit, melainkan anak muda yang cukup punya laptop dan juga koneksi internet. Salah satu kerajaan judi digital yang terbesar kala itu bernama Midnight Black. Nah, di kampus Princeton ada satu nama yang selalu dicari kalau tangan mulai gatal ingin bertaruh, yaitu Richie First. Ironis memang, karena si Rich ini bukanlah orang kaya. Ia hanyalah mahasiswa bokeh yang hidupnya penuh dengan masalah. Tapi di balik semua itu, ia punya satu senjata, yaitu kejeniusan di dunia hacking. Dengan keahlian itulah, Rich menciptakan kode undangan dari berbagai situs judi, lalu membagikannya ke teman-teman kampus yang berminat. Dan dari situlah, ia diam-diam menyelipkan tangannya ke dompet digital mereka, mengambil sedikit dari banyak orang. Bukan jutaan dari satu orang, tapi ribuan dari ratusan orang. Cukup kecil untuk tidak terdeteksi, namun cukup besar untuk ia bertahan hidup. Sampai akhirnya ia ketahuan. Nah, rektor kampus pun memanggilnya. Rich langsung dituding sebagai biang keladi yang menjerumuskan teman-temannya ke lubang judi. Ia pun juga dilarang keras menyentuh situs-situs itu lagi. Dan seolah belum cukup, satu tagihan lama ikut dilempar ke mejanya, yaitu tunggakan SPP 4 semester yang belum terbayar sepeser pun. Setelah dibuat pusing, Rich berdiri di persimpangan dengan reputasi yang hancur, kantong yang kosong, dan waktu yang hampir habis. Tapi masalah Rich tak berhenti di situ. Sedangkan di luar kampus ada ayahnya yang ternyata terlilit hutang judi selama 15 tahun. Dan semua itu juga jadi tanggungan Rich. Merasa terpojok dari segala arah, ia akhirnya membuat satu keputusan besar, yaitu mengosongkan seluruh tabungannya dan melemparkannya ke meja judi. Bukan untuk kesenangan, melainkan untuk dua hal. Seperti yang kita tahu, yaitu untuk melunasi SPP kuliah dan juga menebus hutang sang ayah. There it is. Everything I have. Singkat cerita, pada malam hari, Rich duduk di depan layar ditemani teman sekamarnya. Ia bertaruh habis-habisan di Midnight Black. Namun hingga dini hari, kemenangan tak kunjung datang. Dan ia pun mulai curiga, karena ini bukanlah sekedar nasib buruk, tapi ada yang tidak beres. Why'd you just raise? Non-weighted game theory. Because it'll... Yeah. 50. Fantastic. Hey, Richie. It's a fucking dagger in the eye. Lalu ia pun menemui rekannya yang sesama hacker. Bersama-sama mereka membedah algoritma Midnight Black dan kesimpulannya sangatlah menyesakan. Sistemnya memang sudah dicurangi sejak awal. Bandar bisa melihat kartu seluruh pemain, lalu menyusun kartu yang mustahil untuk dimenangkan. Kekalahan Rich bukan sekedar kebetulan, itu memang sudah dirancang. Nah, di sini amarah Rich mendidih. Ia mulai mengumpulkan bukti dan bertekad untuk berhadapan langsung dengan dalang di balik semua ini yang bernama Ivan Block. Nah, ternyata si Ivan ini adalah CEO dari Midnight Black. Namun untuk menemukannya, Rich tak tahu harus mulai dari mana. Dan satu-satunya petunjuk datang dari ayahnya sendiri, si pejudi senior itu, yaitu Ivan kini bersembunyi di Costa Rica. Menemui mafia judi di negeri orang kedengarannya seperti ide yang paling gila yang pernah ada. Tapi bagi Rich yang sudah tak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, itu justru menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa.
Meskipun di sini sang ayah dan temannya melarang, tekadnya sudah bulat. Ia hanya ingin satu hal, yaitu keadilan dan pertanggungjawaban langsung dari Ivan Block. Maka berangkatlah Rich ke Costa Rica. Look, Block is a businessman, and it's bad business to Welcome to Costa Rica. Gracias. Singkat cerita, ia pun sampai di Costa Rica. Dan ternyata negara itu tak jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Seperti bebas, liar, dan juga penuh celah. Buktinya, baru keluar dari bandara aja, Rich langsung ditawari. Ia mengungkapkan kalau ia ingin bertemu dengan Ivan Block. Tapi Cronin sendiri tak tahu caranya. Tapi ia punya informasi yang sangat berharga, yaitu malam besok Ivan akan menggelar sebuah pesta. Nah, itu sudah lebih cukup bagi Rich. Dengan kecerdasannya, ia menyiapkan sebuah pesan, sebuah kertas yang diresapi cairan kimia, dan tulisan yang dirancang untuk mencuri perhatian. Ia juga memanfaatkan kamera CCTV di lokasi pesta untuk memastikan Ivan melihatnya. Dan ternyata cara itu berhasil. Tanpa disangka, pengawal Ivan menjemput Rich dan langsung membawanya ke hadapan sang bos. Hey, good. Maybe for me. Why don't you give me your card? Is this the guy? Okay. You got it. Nah, di sana Rich langsung berbicara terus terang. Ia sudah dicurangi oleh Midnight Black dan ia punya buktinya. Ivan hanya mendengarkan, tapi reaksinya tak seperti yang Rich harapkan, yaitu ia tetap tenang, sopan, dan tak banyak berkata. Singkat cerita, nah sederhananya ia sudah menelusuri latar belakang Rich lewat teman sekamarnya di kampus. Dan dari situlah Ivan melempar satu penawaran tambahan, pulang ke Amerika dengan uang ganti rugi atau tinggal di Costa Rica dan jadi kaya raya. Dan tanpa banyak pikir panjang, Rich langsung memilih pilihan yang kedua. Ia pun resmi bergabung sebagai anak buah Ivan, lengkap dengan akses penuh ke operasional bisnis Ivan. Pete dan juga Cronin pun ikut direkrut. Ivan rupanya menghargai orang-orang yang sudah Rich kenal. Nah, keahlian hacking dari Rich ini langsung dimanfaatkan untuk memperluas jaringan Midnight Black. Dan kehidupan baru pun dimulai. Malam itu Ivan menggelar pesta di mansionnya, mengundang banyak kenalan untuk bersenang-senang. Tapi seperti biasa, di mana ada uang dan juga alkohol, selalu ada yang mulai berbuat ulah. Rich ditantang berjudi di meja yang sama. Masalahnya, sebagai pegawai baru, ia hanya punya nyali, kantongnya masih kosong. Maka ia meminjam modal dari Rebecca, asisten pribadi dari Ivan. Dan dengan berbekal keberanian saja, Rich menerima tantangan itu. Setelah dari meja judi, Rich dan juga Rebecca mulai banyak mengobrol. Rebecca memuji nyalinya, Rich membalas dengan memuji kecantikannya. Rebecca bilang tugasnya memang mendekati orang-orang di sekitar Ivan. Ia juga mengakui mendekati Rich ternyata berbeda dari sekedar tugas. Dan di tengah obrolan itu, Rich dipanggil menemui Ivan. Ia sedikit was-was, khawatir percakapan dengan Rebecca sudah mulai tercium. Tapi ternyata tidak. Ivan justru memberinya tugas besar pertama, yaitu menemui Seki, tamu spesial dari London yang hadir malam itu. Lakukan negosiasi, capai kata deal, dan bonus sudah menunggu. Tapi tanpa Rich tahu, Ivan sudah melihat kedekatannya dengan Rebecca sejak tadi. Dan diam-diam, Ivan meminta Rebecca untuk terus mendekati Rich, karena kedekatan itu akan berguna untuk rencananya nanti. Nah, sebenarnya rencana apa itu? Kita akan mengetahuinya nanti, guys. I think you can sign it. If you do, you up for it? I'm on it. Yeah, I did. Sementara itu, Rich mulai menjalankan tugas pertamanya, menemui Seki sendirian. Namun di tengah jalan, sebuah kejutan menantinya. Ia diculik. Dan ternyata penculiknya adalah agen FBI yang bernama Shiver. Rich langsung dituduh terlibat dalam bisnis ilegal Ivan. Shiver lalu memberi dua pilihan, yaitu menjadi mata-mata FBI dan semua catatan buruknya akan dihapus, atau tetap di Costa Rica dan selamanya tak bisa kembali ke Amerika. Rich belum
belum bisa menjawab saat itu, tapi Shiver terus menekan hingga akhirnya melepaskannya pergi begitu saja. Lalu, Rich langsung menceritakan semuanya pada Ivan, dan reaksi Ivan santai aja. Ia bilang Shiver sudah melakukan hal yang sama pada anak-anak buahnya. Pola yang sama, ancamannya juga sama. Ivan bahkan tidak menahan Rich untuk pergi, tapi ia menjelaskan satu hal, bisnisnya bisa berjalan sebebas ini karena ada yang membackingnya, yaitu Tuan Herrera, seorang anggota dewan yang menjadi pelindung resmi operasional Ivan di Costa Rica. Hanya saja kerjanya tidak selalu mulus. Herrera mulai meminta uang keamanan yang lebih besar. Ivan tak menggubrisnya sama sekali. Baginya, pejabat yang menggertak hanyalah urusan biasa dalam bisnis. Rich pun kembali fokus ke tugas pertamanya. Ia akhirnya berhasil menemui Seki, yang ternyata Seki ini merupakan bos mafia judi asal Inggris yang ternyata bukan tamu sembarangan. Nah, sebenarnya Seki sudah ingin keluar dari bisnis itu dan ia mau menyerahkan seluruh kliennya ke Midnight Black. Masalahnya, ia hanya mau dengan syarat 30% keuntungan dari setiap klien berasal darinya. Tawaran yang sulit ditelan baik oleh Rich maupun Ivan, tapi Rich tak menyerah begitu saja. Ia pun lalu mengundang Seki untuk berlibur di yacht milik Ivan. Semua biaya gratis dan lengkap dengan hiburan dan juga tamu-tamu yang juga gratis. Fish. Compliments of Ivan Black. Di sini Seki menikmati semuanya tanpa rasa curiga. Yang tidak ia tahu, Rich sudah memasang jebakan sejak awal dan merekam semua yang terjadi di dalam yacht itu. Nah, setelah itu, Rich langsung menghadap Seki dengan satu ancaman sederhana, yaitu untuk menyerahkan semua data kliennya ke Midnight Black tanpa syarat, atau video ini sampai ke tangan istrimu yang sedang hamil. Nah, di sini Seki tak punya pilihan. Ia pun akhirnya menyerah dan langsung menyerahkan seluruh datanya tanpa memberi sepeser pun keuntungan. Di sini Ivan terkesan dan pujian saja ternyata tidak cukup. Ia langsung menyerahkan 5 juta dolar tunai pada Rich dengan satu instruksi, habiskan malam ini. Sebab data milik Seki akan menghasilkan 150 juta dolar bersih pada akhir pekan. Singkat cerita, Rich pun akhirnya menikmati malamnya. Dan malam itu semakin lengkap karena ternyata Rebecca juga ikut hadir. Mereka berdansa, minum, dan menghabiskan malam panjang yang berakhir begitu saja seperti mimpi. Hingga pada keesokan harinya, keduanya mulai saling terbuka. Rich bercerita soal ayahnya yang kecanduan judi, soal bagaimana ia harus menanggung segalanya sendirian sejak lama. Rebecca pun membalas dengan kejujurannya sendiri, bahwa ternyata ia sudah bekerja dengan Ivan selama 2 tahun, bukan karena mau, tapi karena sudah tidak punya pilihan lain. Dan di tengah kedekatan yang mulai tumbuh itu, Ivan memberi Rich tugas baru, yaitu menyetor uang langsung pada Herrera. Padahal hubungan Ivan dan juga Herrera sedang memanas. Untuk pertama kalinya bukan bisnis yang terancam, melainkan keselamatan Rich sendiri. Rich harus langsung menjalankan tugas Ivan. Nah, ternyata si Rich ini diantar pengawal ke loker kasino untuk mengambil uang senilai 5 juta dolar yang akan diserahkan langsung kepada Herrera. Singkat cerita, Herrera pun menyambutnya dengan hangat, bahkan mempersilahkan Rich untuk memilih hiburan apapun yang ia mau. Tapi keramahan itu mendadak lenyap begitu Herrera menghitung uangnya dan mendapati jumlahnya kurang. Ternyata Rich tak tahu soal itu. Ia hanya menyampaikan apa yang Ivan bilang, dan untuk meredakan situasi, ia bahkan menawarkan membayar semua minuman yang Herrera pesan malam itu. Namun ternyata niat baik yang justru memperburuk segalanya. Di sini Herrera merasa dipermalukan 2 kali. Pertama, karena uangnya kurang, dan kedua, karena Rich dianggap meremehkannya dengan tawaran itu. Herrera pun menitip pesan dihancurkan. Ivan, Going negotiation well then you got more than an ongoing negotiation. You have a in Costa Rica. Occasionally get punched in the face. You let me walk right into it, Ivan. Dan setelah kejadian itu, Rich kembali menemui Ivan dengan amarah yang sulit disembunyikan. Tapi Ivan dingin saja. Ia bilang resiko seperti ini sudah biasa dalam bisnis gelap, dan memang sudah tugas Rich untuk menyelesaikannya. Rich pun hanya diam, tak bisa membantahnya. Tapi dalam diam, ia mulai menyusun sebuah rencana besar, yaitu kabur dari Costa Rica dan kembali ke Amerika. Sayangnya, rencana itu kandas bahkan sebelum sempurna. Di bandara, tas Rich ditemukan berisi butiran narkoba.
dan ia langsung diringkus petugas imigrasi. Dan ternyata dalang dibalik jebakan itu adalah Shiver. Nah, di tengah penyangkalan Rich yang membuat kepala imigrasi marah besar, Shiver kembali muncul dengan penawaran lamanya, yaitu terima tawaran FBI dan semua kasus hari ini akan hilang seketika. Tapi jika menolak, penjara Costa Rica sudah menunggunya selamanya. Rich yang tak punya pilihan, ia pun akhirnya menerima tawaran dari Shiver. Belum sempat Rich menarik napas, Cronin datang membawa kabar yang sangat mengejutkan, yaitu saldo rekening yang biasa mereka gunakan untuk menampung uang dari Midnight Black tiba-tiba kosong seketika. Entah siapa yang menguras dan entah bagaimana caranya. Tapi sebelum Rich sempat mencerna semuanya, Ivan sudah memanggilnya. Dan panggilan kali ini berbeda dari biasanya, guys. Nah, ternyata Ivan ini udah tahu soal rencana kabur Rich, dan sebagai balasannya ia menyiapkan satu jebakan yang jauh lebih menyakitkan, yaitu ia mengundang ayah Rich ke Costa Rica. Take a few years off him, and the old guy really does kind of look like you, doesn't he? Casino, bookmaker, Shylock. That's how I knew how to find him. Turns out the old man's been kiting counterfeit bills from... Nah, di kasino miliknya, Ivan membeberkan sesuatu yang selama ini tak pernah Rich ketahui. Dan ternyata hutang sang ayah tersebar di mana-mana. Dan jika dia akan menemukan cara untuk menyelamatkan ayahnya bagaimanapun caranya. Sambil terus mencari celah untuk melawan Ivan, Rich terus menjalankan setiap tugas yang diberikan, termasuk menyewa para polisi dengan uang haram milik Ivan. Nah, di tengah tugasnya itu, kabar buruk datang lagi. Cronin sedang diincar oleh Shiver. Rich hendak menyusul, tapi pengawal Ivan lebih cepat menahannya. Ivan pun memintanya hadir di suatu tempat. Rich pun tak tahu akan dibawa kemana, sampai Ivan tiba-tiba muncul bersama dua orang yang Rich kenal, yaitu Herrera dan juga anak buahnya, orang yang sama yang pernah mengajar Rich waktu itu. Ivan membawa mereka ke sebuah tempat milik rekannya, yaitu tempat penangkaran buaya. Dan tanpa banyak bicara, Ivan menyiramkan darah ke tubuh Herrera dan juga anak buahnya, lalu melemparkan mereka ke hadapan para buaya. Dan inilah yang terjadi. Fucking Christ, Ivan! I'm fucking talking! You, man. 80 seconds. What do you want? All right, calm down. Okay, just a little fun. Anak buah Herrera habis tak tersisa. Herrera sendiri baru dikeluarkan setelahnya. Cukup hidup tapi cukup hancur untuk tak berani macam-macam lagi. Lalu dengan tenang, Ivan hanya berkata selamat makan. Pesan itu sangat jelas, Ivan bisa berbuat apapun pada siapapun dan kapanpun ia mau. Rich pun akhirnya bergegas mencari Cronin di apartemennya, tapi ternyata ia sudah terlambat. Cronin tak ada, yang datang justru adalah Rebecca. Nah, di sini Rich sudah tak mau percaya siapapun di lingkaran Ivan, termasuk juga si Rebecca. Tapi Rebecca berbicara dengan sungguh-sungguh. Ia membocorkan sesuatu yang sangat penting, yaitu Ivan akan pergi ke Antigua 2 hari lagi dan Rich akan ditinggal di Costa Rica sebagai tumbal. Rebecca pun tak bisa berbuat banyak, ia hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi Rich. Tapi belum sempat Rich menemukan jalan keluar, masalah baru malah datang lagi, yaitu Shiver dan anak-anak buahnya kini aktif mencari Cronin. Namun Rich tak tahu di mana Cronin berada. Kabar terakhir yang ia punya, Cronin masih dalam ancaman Shiver, dan setelah itu jejaknya menghilang begitu saja. Kemudian anak buah Shiver naik pitam dengan mendengar Rich tak tahu keberadaan Cronin. Mereka sudah mencari kemana-mana, namun hasilnya nihil. Nah, tapi justru dari situlah Shiver mulai sadar. Ini semua memanglah permainan Ivan sejak awal. Dan untuk pertama kalinya, Shiver mengulurkan tangan. Mereka seharusnya bekerja sama untuk menangkap Ivan. Sementara itu, di sisi lain, Ivan mulai menggerakkan anak buahnya untuk menghabisi Rich sebelum ia kabur ke Antigua. Tapi Rich sudah selangkah lebih maju. Ternyata jauh sebelum itu terjadi, ia sudah mendatangi sisa anak buah Herrera, orang-orang yang sama yang pernah mengajarnya, dan meminta mereka menjadi penjaganya jika sewaktu-waktu keadaan memburuk.
kabar lain pun datang. Shiver akhirnya menemukan Cornyn yang nyaris dihabisi oleh anak buah Ivan. Di sini semua kepingan mulai tersambung. Rich tahu harus bergerak sekarang sebelum semuanya terlambat. Hingga pada keesokan harinya, Ivan bersiap kabur. Tapi sebelum pergi, ia menghubungi Rich untuk terakhir kalinya. Ia pun meminta maaf dengan nada dingin bahwa hubungan mereka harus berakhir seperti ini. Ayah Rich sudah disekap dan akan dibawa ke Antigua. Rich ditinggal sendirian di Costa Rica sebagai tumbal. Dan ada satu hal lagi yang Ivan pastikan untuk disampaikan pada Rich, yaitu Rebecca ikut dibawanya pergi. Karena pada akhirnya yang punya uanglah yang menang, guys. Setidaknya begitulah pikir Ivan. Tapi ternyata Ivan salah. Rich sudah menyusun rencananya jauh sebelum Ivan sempat berpamitan. Ia datang untuk menyelamatkan sang ayah. Dan Ivan yang terlalu meremehkan orang lain itu tak sadar bahwa dirinya sudah melangkah masuk ke dalam perangkap yang Rich pasang. Ivan mencoba membela diri, tapi semuanya sudah terlambat. Rich dan Rebecca ternyata sudah bekerja sama sejak lama untuk meruntuhkan Ivan dari dalam. Ayah Rich berhasil diselamatkan dan Rich si mahasiswa bokek yang dulu tak mampu bayar SPP, kini pulang dengan tangan yang tidak kosong. Dalam waktu 5 detik, hanya bermodal laptop butut, ia meretas data bank digital milik Ivan. Dan jumlahnya $27 juta. Lalu yang terakhir, Rich menepati janjinya pada Shiver. Ia menyerahkan sebuah flash disk yang berisi seluruh bukti kejahatan Ivan, cukup untuk memastikan Ivan mendekam di penjara seumur hidup. Shiver mendapat apa yang ia mau. Rich pun mendapat kebebasannya. Soal $27 juta itu, Shiver tak pernah menanyakannya, karena yang diminta hanyalah bukti dari kejahatan, bukan data kekayaan. Dan dengan begitu, Rich Chivers yang datang ke Costa Rica hanya untuk menuntut keadilan, pulang sebagai orang yang benar-benar bebas. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menjadi benar-benar kaya, guys. Dan dengan itu, film pun tamat. Ending yang cukup memuaskan. Pada akhirkan relasi, memporak-porandakan rumah tangga dan perlahan membunuh harga dirimu. Banyak yang kehilangan pekerjaan karenanya. Banyak juga yang terlilit hutang hingga tak bisa lagi melihat jalan keluar. Dan akhirnya memilih jalan yang lebih gelap dari itu. Semua itu dimulai dari klik yang kamu anggap tidak berbahaya. Jadi berhentilah sekarang, sebelum judi mengambil lebih banyak dari yang kamu miliki. Nah, jadi cukup sekian guys. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.